Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintar Hukum, kembali lagi dalam program Pintar Hukum pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini program kita akan bertemakan sebuah hal yang menarik sebagai kajian yang mana ini mungkin rasanya sangat tabu kalau didengar dalam sebuah masyarakat. Apa tema kita pada hari ini? Tema kita pada hari ini adalah tentang membahas tentang poligami. Pasti sahabat semua penasaran nih, bagaimana sih dasar hukum daripada poligami, ataupun bagaimana sih syarat-syarat daripada poligami, ataupun bagaimana nih orang seperti apa sih yang boleh poligami, ataupun aturan-aturan apa yang harus ditaati ketika kita ingin berpoligami. Saat ini kita sedang berada di negara Indonesia, jadi tentunya negara hukum, maka kita harus senantiasa taat kepada hukum. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang poligami. Oke, pertanyaannya apa sih itu poligami? Ketika kita berbicara tentang poligami, apa itu pengertian poligami? Ternyata poligami itu adalah ketika seorang pria beristri lebih dari satu dalam satu ikatan perkawinan. Itulah yang dinamakan seorang yang poligami. Entah itu 2 istri, 3 istri, atau bahkan 4 istri. Itu bisa dinyatakan poligami ketika dalam sebuah ikatan perkawinan. Dan poligami ini merupakan hal yang diperbolehkan juga, khususnya kita sebagai muslim dalam di agama Islam, kita ataupun umat muslim tidak dilarang untuk melakukan poligami asalkan dengan syarat tertentu. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ayat. Jadi Allah pun menyampaikan, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi ternyata dalam Islam diperbolehkan ya untuk melakukan poligami, tapi syaratnya begitu luar biasa sahabat sekalian. Dalam surat An-Nisa ayat 3 tadi, tentunya syaratnya apa? Kita harus adil ketika mau berpoligami. Jadi ketika ada yang niat ingin berpoligami, kira-kira kita bisa adil atau tidak ya? Saya bisa adil atau tidak ya? Itu ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran tentunya. Baik, oleh karena itu teman-teman sekalian, lalu bagaimana pengaturan poligami di Indonesia? Jadi saat data teman-teman sekalian, jadi dibahas dalam undang-undang perkawinan ataupun KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi beristri lebih dari 1 orang pada waktu bersamaan dan terbatas hanya sampai 4 istri saja. Jadi ketentuan poligami itu boleh maksimal hanya 4 saja. Jadi disampaikan dalam pasal 55 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Lalu ketentuan diperbolehkannya poligami dalam keadaan seperti apa? Di sini pun diatur ya. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 kompilasi hukum Islam disampaikan diantaranya apa? Yang pertama, ketika seorang diperbolehkan poligami itu ketika apa? Ketika yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga ataupun kewajiban-kewajiban istri, dia tidak bisa menjalankannya kembali. Lalu yang kedua apa? Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini bisa menjadi syarat untuk bisa berpoligami. Lalu yang ketiga apa? Ketentuannya ketika diperbolehkan berpoligami apa? Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga untuk bisa mendapatkan keturunan yang terbaik, jadi ini menjadi salah satu ketentuan untuk diperbolehkannya poligami. Lalu apa lagi? Lalu apa sih syarat? Sahabat sekalian, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, untuk ketika kita ingin berpoligami, yang pertama syaratnya adalah apa? Adanya persetujuan dari istri ataupun istri-istri. Ketika yang baru 1 istri berarti dari istri, ketika 2 berarti istri-istri. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua apa? Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Jadi kemampuan daripada seorang suami untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak.
ya seperti itu. Lalu yang ketiga apa? Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, ini disampaikan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam KHI pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Tadi 3 tadi syaratnya apa saja? Adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, dipastikan mampu menjamin keperluan keluarga istri anak-anaknya. Atau yang ketiga apa? Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Sama seperti tadi yang diperintahkan, kita boleh menikah 2, 3, 4 asalkan, tapi kalau kita tidak merasa tidak bisa adil, maka cukup dengan 1 saja. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, lalu pertanyaan bagaimana nih kalau misalkan ternyata ada nih seorang suami yang menikah secara diam-diam ataupun berpoligami. Nah, ternyata ketika ada seorang suami yang diam-diam menikah lagi, ternyata ini istri bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan pembatalan perkawinan, ya. Jadi melaporkan, karena ketika menikah tanpa ada dispensasi ke pengadilan agama, maka dia tidak dapat tidak ada kekuatan hukum di dalamnya, seperti itu, ya. Jadi istri bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan pembatalan perkawinan, ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja mungkin sedikit sekilas tentang poligami. Nanti kita lanjutkan kembali ya kepada hal yang lainnya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran terkait ketentuan tentang poligami. Bagi teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang berniat poligami, pastikan itu yang tadi pertama harus adil terlebih dahulu, ya. Terima kasih banyak. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share di seluruh sosial media kamu sekalian, ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Salam sahabat pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.